Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang logaritma. Ya, ini merupakan pertemuan ke-12 dari mata kuliah aljabar. Untuk indikator pembelajaran kita pagi hari ini yaitu pertama, mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Kemudian kedua, mengubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Yang ketiga, melakukan operasi aljabar yang memuat logaritma. Yang keempat, menyebutkan sifat-sifat logaritma. Dan yang kelima adalah menggunakan sifat logaritma untuk penyelesaian soal-soal. Kita lihat pengertian logaritma. Untuk logaritma ini merupakan inverse dari perpangkatan atau eksponen. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Ya, jadi logaritma ini adalah inverse dari perpangkatan atau eksponen, atau tidak lain adalah lawan dari perpangkatan atau eksponen. Bisa dilihat di sini. Jika A berpangkat N sama dengan B, ya, maka logaritma B basis A itu sama dengan N. Dengan A ini adalah bilangan pokok, B-nya disebut numerus, di mana B ini besar dari 0, atau B ini adalah bilangan bulat positif, ya, itu syaratnya. Kemudian N itu adalah hasil dari logaritma. Ya, kita perhatikan contoh. Pertama, untuk mengubah bentuk logaritma B basis A itu sama dengan N ke bentuk A berpangkat N sama dengan B, kita perhatikan contoh 1. Di sini nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Logaritma 2 basis 2 ya, sama dengan 1. Jadi tulisan untuk berpangkatnya, untuk bilangan berpangkatnya adalah 2 berpangkat 1 itu sama dengan 2. Begitupun logaritma 1/4 basis 1/2 itu sama dengan 2. Dalam bentuk pangkatannya dia 1/2 berpangkat 2 itu sama dengan 1/4. Ya, jadi seperti itu untuk mengubah bentuk logaritma ke bentuk bilangan berpangkat. Nah, kita lihat lagi bagaimana kalau bentuk perpangkatan ke bentuk logaritma. Ini kebalikannya. Jadi kalau nyatakan bilangan berpangkat berikut ke dalam bentuk logaritma, ini ada 8 sama dengan 2 berpangkat 3. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk logaritma itu dinotasikan seperti ini. 2-nya di atas, kemudian logaritma 8 sama dengan 3. Ini dibaca logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Kemudian ini ada 125 itu sama dengan hasil dari 5 berpangkat 3. Nah, kalau kita bawa dia ke dalam bentuk notasi logaritma, dituliskan logaritma 125 basis 3 itu sama dengan 5. Jadi seperti itu untuk mengubah bilangan berpangkat ke notasi logaritmanya. Kemudian untuk menghitung nilai logaritma. Nah, untuk menghitung nilai logaritma itu misal logaritma 64 basis 2 itu adalah hasilnya adalah 6. Ya. 2 berpangkat 6 itu adalah 64. Logaritma 0,2 basis 5 itu hasilnya adalah min 1. Logaritma 1/243 basis 3 itu adalah nilainya adalah min 5. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung nilai dari logaritma. Kalian juga bisa menggunakan kalkulator ya untuk menentukan nilai logaritma. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam logaritma berupa sifat-sifatnya. Untuk sifat yang pertama,
A berpangkat logaritma B basis A sama dengan B, kita bisa lihat pembuktiannya seperti ini. Kita misalkan untuk logaritma B basis A itu sama dengan N, maka A berpangkat N itu sama dengan B. Dengan demikian, A berpangkat logaritma B basis A itu sama dengan A berpangkat N. Nah, jadi untuk A berpangkat A logaritma B basis A itu sama dengan B, itu terbukti ya. Jadi jika kita mendapatkan ini, bilangan pangkatnya ini sama, kemudian logaritma B untuk nilai hasilnya B, ini sama saja dengan nilai B itu ya, untuk menghitung logaritmanya dengan melihat sifat ini. Kita lihat contohnya. Untuk 3 berpangkat logaritma 2 basis 3, itu nilainya adalah 2. Untuk 6 berpangkat logaritma 7 basis 6, nilainya adalah 7. Jadi berlaku sifat yang pertama, A berpangkat logaritma B basis A itu sama dengan B. Kita lihat lagi sifat yang kedua. Sifat yang kedua, jika A, B, dan C itu bilangan real, positif, dan A tidak sama dengan 1, ya, dan A tidak sama dengan 1, maka logaritma B kali C basis A itu sama saja dengan logaritma B basis A ditambah dengan logaritma C basis A. Ya, jadi kalau kalian temukan seperti ini, nah itu penjabarannya adalah dijumlahkan untuk B dan C-nya. Kita lihat pembuktiannya. Untuk logaritma B basis A itu sama dengan X, dan logaritma C basis A itu sama dengan Y. Ya, jadi kita buat pemisalan, maka bilangan berpangkatnya ini, bilangan berpangkat, kita mengubah notasi, kita mengubah logaritma ini menjadi bentuk eksponen, maka B sama dengan A berpangkat X dan C-nya ini adalah A berpangkat Y. Maka B kali C, kalau kita kalikan B dengan C, ya, kita kalikan ini B dengan C, ya. Kalau kita kalikan B dengan C, ini A berpangkat X dikali A berpangkat Y. Ingat kembali sifat bilangan berpangkat atau sifat eksponen. Untuk perkalian dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi B kali C sama dengan A berpangkat X kali A berpangkat Y itu sama dengan A berpangkat X tambah Y. Dengan mensubstitusi nilai X kembali dengan nilai Y, ini, sehingga A logaritma B kali C, basisnya A, itu sama dengan logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A. Jadi sifat ini terbukti. Kita perhatikan contohnya. Kita perhatikan contohnya ini. Logaritma 4 basis 2 ditambah logaritma 16 basis 2. Ya. Nah, ini sama saja dengan logaritma A tadi ya, logaritma B ditambah dengan logaritma C. Jadi ini bisa langsung kita kalikan karena sama bilangan basis logaritmanya. Sehingga untuk logaritma 4 basis 2 tambah logaritma 16 basis 2 itu sama dengan logaritma 4 kali 16 basis 2 atau 64. Nah, ini hasilnya adalah, hasil logaritma ini hasilnya adalah 6. Jadi seperti itu untuk sifat yang kedua. Kita lihat contoh berikutnya, logaritma 81 ditambah basis 3 ditambah logaritma 1/27 basis 3. Jadi sama-sama basisnya bisa tinggal kita kalikan.
Ya, 81 kali 1/27 itu adalah 3. Jadi logaritma 3 basis 3 nilainya adalah 1. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ini sama saja ya, jadi tinggal dikalikan, kemudian hasilnya dan tentukan nilainya. Logaritma 343 basis 7 itu nilainya adalah 3. Jadi seperti itu untuk sifat yang kedua. Kita ke sifat yang ketiga. Jadi tadi kalau pengali dia ditambah, nah kalau sifat yang ketiga ini, kalau dia pembagi, dia dikurang. Jika A, B, dan C itu bilangan real positif, dan A tidak sama dengan 1, ya, maka logaritma B per C basisnya A sama dengan logaritma B basis A dikurang logaritma C basis A. Kita lihat pembuktiannya. Sama tadi ya, kita pakai pemisalan. Logaritma B basis A sama dengan X. Untuk logaritma C basis A kita misalkan Y. Jadi untuk bilangan berpangkatnya, maka B sama dengan A berpangkat X dan C sama dengan A berpangkat Y ya. C sama dengan A berpangkat Y. Maka untuk B per C itu adalah A per X bagi A per Y. Untuk sifat eksponen pembagian, dia di pangkatnya menjadi pengurang, ya, pangkatnya dikurangkan untuk basisnya atau bilangan pokok yang sama. Sehingga kalau kita substitusi kembali nilai X dan nilai Y, maka logaritma B dikali C basisnya A itu sama dengan logaritma B basis A dikurang logaritma C basis A. Ini terbukti. Kita lihat contoh dari sifat penggunaan sifat yang ketiga ini. Logaritma 16 basis 2 dikurang logaritma 4 basis 2. Oke, ini kita perhatikan ini basisnya sama, maka bilangan 16 dan 4 boleh langsung kita bagikan. Logaritma 16 bagi 4 basis 2. Hasilnya 16 bagi 4 adalah 4, maka nilai dari logaritma 4 basis 2 adalah 2. Jadi seperti itu untuk penggunaan sifat yang ketiga. Jadi seperti halnya contoh B, C, dan D ini, kalian nanti bisa perhatikan. Jadi Ibu tidak perlu menjelaskan ini ya. Ini penggunaan sifat yang ketiga juga. Kita beralih ke sifat yang keempat. Jika B besar 0 dan N itu adalah bilangan rasional, maka logaritma B berpangkat N basis A itu sama dengan N kali logaritma B basis A. Jadi bilangan berpangkatnya ini dia menjadi pengali ya. Itu sifat dari sifat yang keempat dengan catatan B-nya besar 0 dan N-nya adalah bilangan rasional. Kita lihat buktinya. Untuk kita misalkan logaritma B basis A itu sama dengan M, maka B sama dengan A berpangkat M. Ya. Untuk B berpangkat N, ya, jadi kalau B berpangkat N itu sama saja dengan A berpangkat M, berpangkat lagi N. Ya. Jadi kalau sifat ini kita pangkatkan kedua ruas dengan N, suatu bilangan real, suatu bilangan rasional, B berpangkat N sama dengan A berpangkat M berpangkat N, itu sama saja kalau kita kembali ke sifat eksponen untuk bilangan berpangkat yang berpangkat itu pangkatnya dikalikan. Jadi B berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M dikali N. Ya. Jadi logaritma B berpangkat N basis A itu M dikali N. Karena logaritma B basis A sama dengan M, maka kita lihat untuk logaritma B berpangkat N basis A itu sama dengan logaritma B basis A dikali N. Itu N-nya kita
majukan ke depan atau sifat pengali itu adalah komutatif ya. Jadi N kali logaritma B basis A itu terbukti. Kita perhatikan contohnya, ini adalah pembuktian sifat yang keempat. Kita lihat contoh logaritma 5 berpangkat 3 basis 2 itu sama dengan 3, ya, ini pangkatnya maju ke depan, 3 dikali logaritma 5 basis 2. Logaritma 100. Kalau logaritma 100 itu adalah logaritma 10 berpangkat 2. Duanya menjadi pengali sesuai dengan sifat yang keempat. 2 dikali logaritma 10. Untuk logaritma 10 nilainya adalah 1. Ya, logaritma 10 nilainya 1. Jadi 2 kali 1 nilainya adalah 2. Jadi logaritma 100 itu nilainya adalah 2. Selanjutnya untuk logaritma sepertiga basis 3 itu sepertiganya kita ubah jadi 3 berpangkat min 1 ya. Bilangan berpangkat negatif ini yang kemarin pembahasannya. Jadi sepertiga itu adalah 3 berpangkat min 1. Jadi logaritma 3 berpangkat min 1 basis 3 sama dengan min 1 dikali logaritma 3 basis 3. Untuk bilangan logaritma 3 basis 3 itu nilainya adalah 1. Jadi sifatnya untuk logaritma A basis A itu nilainya adalah 1. Jadi min 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Min 1. Jadi seperti itu untuk sifat yang keempat. Ya. Selanjutnya kita lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini untuk logaritma B basis A itu sama dengan logaritma B basis C per logaritma A basis C. Ya, kita lihat pembuktiannya. Misal logaritma B basis A itu sama dengan M, maka B sama dengan A berpangkat M. Ya. Jadi kalau mau membuktikan kita kembali ke mengubah bentuk logaritma ke eksponen. Logaritma B basis C itu sama dengan logaritma A berpangkat M basis C. Sehingga untuk ini kita lihat kembali sifat yang keempat tadi, logaritma B basis C itu sama dengan M kali logaritma A basis C. Jadi M itu sama dengan logaritma B basis C per logaritma A basis C. Jadi ini terbukti untuk sifat yang kelima. Jadi kita bisa, kalau logaritma B basis A, kita bisa membuat basis yang sama untuk pembaginya. Ya. Untuk pembuktian dari sifat ini kita sudah melihat pembuktiannya. Kita lihat lagi sifat selanjutnya adalah sifat ke-6. Logaritma B basis A itu sama dengan 1 per logaritma A basis B. Nah, ini dibalik ya. Yang tadinya basis dia menjadi hasil dari logaritma. Misal, ya. Jadi kebalikan dari logaritma B basis A itu adalah 1 per logaritma A basis B. Ya, ini sifat yang ke-6. Kita lihat buktinya dari sifat 5 tadi ya. Jika C sama dengan B, maka ya, jika C sama dengan B, maka tadi kan sifat yang sebelumnya Ibu perlihatkan kembali ini adalah C. Kalau di sifat yang ke-6, kalau jika C sama dengan B, maka untuk logaritma B basis A itu sama dengan logaritma B basis B, ini kan nilainya 1 kan, per logaritma A basis B. Jadi sama 1 per logaritma A basis B. Ini terbukti untuk sifat yang ke-6. Kita perhatikan contoh.
logaritma 2 basis 5 itu sama dengan logaritma 2 basis 5 sama dengan 1 per logaritma 5 basis 2. Logaritma 49 basis akar 7 sama dengan 1 per logaritma akar 7 basis 49. Ya, seperti itu contoh untuk penggunaan sifat 5 dan sifat 6. Kita perhatikan lagi untuk sifat yang ketujuh. Ini perkalian dari logaritma B basis A dikali logaritma C basis B kali logaritma D basis C itu sama dengan logaritma D basis A. Jadi sama, kalau kita melihat bentuk logaritma ujung dengan pangkatnya ini sama, ya basisnya ini sama, berarti tinggal hasilnya adalah A logaritma D basis A. Ya, dengan syarat A, B, C, dan D ini besar dari 0 atau bilangan bulat positif. A, B, C ini tidak sama dengan 1. Ya. Kita lihat pembuktiannya. Logaritma B basis A dikali logaritma C basis B kali logaritma D basis C. Kalau kita membuat itu sama dengan logaritma B per logaritma A dikali logaritma C per logaritma B kali logaritma D per logaritma C. Jadi ini penggunaan sifat tadi, sifat yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa buat ini per, menjadi per logaritma B basis A menjadi logaritma B per logaritma A. Hasilnya adalah ini kan habis ya, ini habis, ini juga habis kalau kita melihat pengalinya, maka hasilnya adalah logaritma D per logaritma A. Kalau kita buat ke dalam bentuk logaritma, maka logaritma D per logaritma A itu sama dengan logaritma D basis A. Ya, ini terbukti untuk sifat yang ketujuh. Kita perhatikan contohnya. Ini logaritma 3 basis 2 kali logaritma 5 basis 3 kali logaritma 7 basis 5. Ini sama dengan ini ujungnya langsung diambil sebagai basis dan ujung sini ini kita ambil sebagai hasilnya logaritma 7 basis 2. Lihat contoh selanjutnya, logaritma 32 basis 3 dikali logaritma 216 basis 2 kali logaritma 49 basis 6. Kalau kita mengamati ini belum sama ya, ini belum sama basisnya. Kita samakan dulu. Ya. Jadi di sini kita samakan terlebih dahulu bentuk basisnya. Nah, logaritma 2 berpangkat 5, 32 adalah 2 pangkat 5, basis 3, kemudian 216 adalah 6 pangkat 3, untuk 49 adalah 7 berpangkat 2. Kita menggunakan sifat sebelumnya, logaritma 2 basis 3 dikali 5, kemudian dikali 3 logaritma 6 basis 2 dikali 2 kali logaritma 7 basis 6 ya. Jadi konstantanya koefisiennya ini dikalikan 5 dikali 3 dikali 2. Kemudian logaritmanya disatukan juga, logaritma 2 basis 3 dikali logaritma 6 basis 2 dan logaritma 7 basis 6. Ini ujungnya sama semua ya. Jadi kita bisa melihat 5 kali 3 kali 2 itu sama dengan 30 logaritma 7 basis 3. Ini ujungnya yang kita ambil ya, logaritma 7 basisnya yang ini, basis yang di ujung 3. Jadi logaritma 7 basis 3. Seperti itu untuk sifat yang ketujuh. Kita lihat sifat yang ke-8, ini sifat yang terakhir. Kalau logaritma B berpangkat M, basis A berpangkat N, itu pangkatnya bisa menjadi koefisien. Jadi sama dengan M per N logaritma B basis A. Ya, kita lihat buktinya. Bukti dari sifat ini,
logaritma B berpangkat M basis A berpangkat N itu sama dengan logaritma B berpangkat M per logaritma A berpangkat N. Menggunakan sifat sebelumnya M kali logaritma B, N kali logaritma A. Maka M per N sama dengan logaritma B basis A. Ya, ini sifat sebelumnya juga. Sehingga sifat 8 ini terbukti. Ya. Jadi kalau ditemukan model seperti ini bisa kita bawa ke M per N logaritma B basis A. Kita bisa lihat contoh berikut. Jika logaritma 3 basis 2 itu sama dengan A, maka nyatakan logaritma berikut di dalam A. Ya, nyatakan logaritma berikut ke dalam A. Logaritma 9 basis 8 itu sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3, 9 adalah 3 pangkat 2. Jadi 2 per 3 sama dengan logaritma 3 basis 2. Nah, tadi kalau logaritma 3 basis 2 itu nih, kita sama dengan A. Ya, jadi 2 per 3 A. Kemudian logaritma 81 basis 64. 64 tidak lain adalah 2 pangkat 6, 81 itu 3 berpangkat 4, kemudian pangkatnya 4 per 6, ya, sama dengan logaritma 3 basis 2. Nah, logaritma 3 basis 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 6A atau 2 per 3A. Ini disederhanakan ya, 4 per 6 menjadi 2 per 3. Oke, itu untuk 8 sifat logaritma. Ya. Sifat ini untuk apa? Untuk memudahkan kita menentukan nilai dari logaritma. Jadi kalau menemukan soal bisa dimanipulasi bentuknya dengan menggunakan sifat-sifat yang ke-8-nya ini. Ya, untuk kalian latihan dalam soal-soal logaritma, di sini Ibu telah menuliskan 7 soal, ya. Kalian bisa mengerjakannya. Nanti untuk ini bentuk soalnya nanti Ibu buatkan di Google Classroom untuk kalian mengupload jawaban dari soal-soal latihan ini, ya. Jadi Ibu rasa cukup sampai sini pertemuan kita. Silakan untuk latihan sehingga nanti sifat-sifat ini kalian bisa pahami dengan baik, ya. Itu saja yang Ibu sempat sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.